Quran membuktikan bahwa Quran bukan firman Allah. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau, patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya, selain Allah, jika kamu orang yang benar. Surah 10 ayat 37 dan 38. Surah Yunus atau surah ke-10 merupakan surah ke-51 berdasarkan urutan waktu. Setelah membuat sedemikian banyak surah, sang penulis Quran merasa dirinya semakin hebat, dan pada waktu yang bersamaan banyak orang kala itu mengatakan bahwa Muhammadlah yang membuat ayat-ayat tersebut. Sehingga sang penulis dengan lantang mengumandangkan tantangannya untuk membuat satu surah untuk membuktikan bahwa Quran datangnya memang dari Allah SWT. Namun sang penulis lagi-lagi lupa, sepandai-pandainya tupai melompat, maka suatu saat akan jatuh juga. Namun sebenarnya tantangan tersebut sudah dibuktikan oleh Ubay bin Ka'ab, salah seorang dari 4 orang yang ditunjuk langsung oleh Muhammad sebagai salah seorang yang paling ahli dalam masalah bacaan Quran. Hal yang sama juga dikatakan oleh Khalifah pertama, Umar. Hal ini dapat dilihat dalam hadis dari Sahih Bukhari di bawah ini. Telah bercerita kepada kami Ibrahim dari Masruk berkata, ada seseorang yang menyebut nama Abdullah bin Mas'ud di hadapan Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Amr berkata, dia adalah seorang yang senantiasa saya selalu mencintainya sejak saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau memulainya dari Abdullah, kemudian Salim, Maula Abu Hujaifah, lalu Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal. Perawi berkata, aku tidak tahu mana yang beliau dahulukan antara Ubay atau Muaz bin Jabal. Telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Habib bin Abu Sabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Umar berkata, orang yang paling baik bacaannya di antara kita adalah Ubay, dan kita akan meninggalkan qiraah Ubay. Maka Ubay pun berkata, aku telah mengambilnya langsung dari bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu aku tidak akan meninggalkannya lantaran karena suatu masalah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami menghapus suatu ayat pun, atau ayat itu dihapus, kecuali kami akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Seperti kita ketahui dari video yang berjudul Apakah Quran Masih Murni? Quran versi Ubay ini mempunyai 116 surah atau 2 surah lebih banyak dibandingkan Quran yang ada pada saat ini. Adapun kedua surah tersebut adalah Suratul Al-Hafat dan Suratul Al-Hal. Tanpa alasan yang jelas kedua surah tersebut tidak dimasukkan ke dalam Quran versi saat ini. Adapun kedua surah tersebut adalah sebagai berikut. Surat Al-Hafat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami salat dan bersujud, kepadamu kami bersegera, kami mengharap rahmatmu dan kami takut siksamu. Sesungguhnya siksamu yang sangat keras pasti menimpa kepada orang kafir. Surat Al-Hal, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadamu. Kami menyanjung kepadamu dan kami tidak mengkufurimu. Kami lepas dan meninggalkan orang yang berbuat fujur kepadamu. Untuk membenarkan mengapa kedua surah di atas tidak masuk ke dalam Quran versi saat ini,
Dengan terpaksa kaum muslim harus mengatakan bahwa kedua surat tersebut bukan berasal dari Allah SWT dan hanyalah buatan manusia belaka. Karena kalau tidak mereka akan mengakui bahwa Quran yang ada pada saat ini sudah terkorupsi dengan tidak dimasukkan kedua surat tersebut. Namun di lain pihak mereka tidak sadar bahwa dengan berkata demikian telah membuktikan bahwa Quran bukanlah firman Allah SWT. Karena kedua surat tersebut telah memenuhi tantangan dari surah 10 ayat 37 dan 38 di atas. Namun seperti biasanya, kaum muslim akan mencoba mengeluarkan segala macam alasan demi membenarkan kepercayaannya. Mereka akan mulai mengatakan bahwa kedua surat tersebut tidaklah seindah dengan surah yang ada dalam Quran. Atau mereka dengan tidak malu-malunya mengatakan kedua surah tersebut tidaklah sepopuler surah yang ada dalam Quran. Untuk itu, marilah kita buktikan lebih lanjut. Ternyata kalau kita teliti lebih dalam, beberapa surah dalam Quran sudah membuktikan kalau Quran bukan berasal dari Allah SWT. Misalnya dalam suratul Al-Jin atau surah ke-72 saja. 14,5 ayat atau dari 28 ayat yang ada, lebih dari setengahnya surah tersebut, yang berkata-kata di sana adalah jin dan bukan Allah SWT. Demikian juga dengan suratul Fatihah. Surah 1, suratul Al-Falaq, surah 113, dan suratul Al-Naas, surah 114. Semua ayat dalam surah tersebut bukanlah perkataan Allah, melainkan perkataan manusia belaka. Tidak akan ada seorang muslim pun di dunia ini yang tidak mengakui keindahan ketiga surah tersebut. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa Quran sendirilah yang memenuhi tantangan sang penulis Quran tersebut. Dan Quran sudah membuktikan dirinya sendiri kalau Quran bukan firman Allah.